Ikhwati fillah, azanillah wa iyyakum, hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel melalui streaming Facebook, YouTube, Instagram, di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain dan pemirsa beberapa stasiun TV yang ikut gabung, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Al-Qiyamatul Kubra. Sekarang kita langsung masuk ke kondisi di alam mahsyar pada hari kiamat nanti. Bagaimana keadaan kita, keadaan manusia di padang mahsyar atau di beberapa momen di hari kiamat. Keadaan manusia berbeda-beda, tergantung amal yang mereka lakukan di dunia. Secara umum, keadaan manusia pada hari kiamat ada 3 golongan, ada 3 kelompok dengan 3 keadaan yang berbeda. Golongan pertama yang semoga Allah tidak memasukkan kita ke golongan ini, yaitu golongan orang-orang kafir, non-muslim, apapun penyebab kekafirannya, musyrik, ateis, atau menganut agama selain Islam yang otomatis seluruh amalnya ditolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, fala yuqbalu min, tidak akan diterima agama itu. Seluruh pelaksanaan amal ibadah yang dilakukan berdasarkan agama selain Islam tidak diterima. Walaupun wujud perbuatan itu baik, nolong orang, aksi sosial, kepedulian dan yang lain-lain, tetap tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Itu golongan pertama. Golongan kedua yang semoga kita juga tidak termasuk, tapi mungkin masuk, yaitu usatul muwahhidin, ahli tauhid tapi ahli maksiat. Tauhidnya lurus, pemahamannya benar, akidahnya lempeng, manhajnya di atas manhaj para sahabat dan ulama-ulama as-salafus saleh, tapi banyak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Disebut usatul muwahhidin. Usat itu ahli maksiat, al-muwahhidin ahli tauhid. Apa mungkin orang yang tauhidnya lurus bisa terjerumus ke dalam dosa besar? Iya pasti. Quran juga menjelaskan orang bertakwa itu bukan orang yang tidak melakukan dosa besar, bukan. Orang bertakwa mungkin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka
melakukan perbuatan fahisyah. Fahisyah itu dosa besar, perbuatan keji. Au dzalamu anfusahum, atau zalim kepada diri sendiri, ini juga dosa besar. Itu orang bertakwa. Apa bedanya dengan ahli maksiat? Dzakarullah, mereka cepat ingat kepada Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, lalu beristighfar, minta ampunan atas dosa-dosa mereka. Bedanya ahli maksiat dengan orang bertakwa, itu ahli maksiat mah tidak tobat, orang bertakwa mah tobat. Bagaimana nasib usatul muwahhidin, nanti akan kita terangkan. Dan yang ketiga, yang semoga Allah memasukkan kita ke golongan yang ketiga, adalah al-atqiya was-salihin, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh. Secara umum manusia terklasifikasi kepada tiga golongan ini: orang kafir, muslim ahli maksiat, dan muslim yang soleh. Di dunia tiga golongan ini ada. Di akhirat tiga golongan ini mengalami nasib yang berbeda. Kita akan mulai dengan menjelaskan kondisi orang-orang kafir di akhirat. Kalau kita menelaah nas itu dalil, nas itu keterangan dari Quran dan hadis yang sahih, maka kita akan temukan kondisi orang-orang kafir di hari kiamat amat sangat mengenaskan. Menderita dari berbagai macam sisi, fisiknya, juga mentalnya, juga pikirannya. Seluruh bagian tubuh luar dalam tidak ada yang bebas dari azab, termasuk bagian dalam dari tubuhnya. Bagian dalam itu jantungnya, lever atau hatinya, ususnya, semua ususnya, sampai fataqatta'a am'a'ahum, putus. Neraka allati tattali'u 'alal afidah, api itu menembus sampai ke hatinya, ke jantungnya. Neraka sakar, wa ma adraka ma sakar, la tubqi wa la tadhar. Neraka sakar itu la tubqi, tidak menyisakan, wala tadhar, dan tidak membiarkan. Maknanya tidak ada satu pun bagian tubuh ahli neraka, luar atau dalam, yang lolos dari azab, dari jilatan api tersebut. Nanti akan diterangkan secara detail. Pokoknya dari berbagai macam sisi orang-orang kafir tersebut amat sangat menderita. Coba perhatikan beberapa poin berikut ini. Pertama, sejak di alam mahsyar. Mahsyar itu kan tempat berkumpulnya manusia, tempat yang luas, tak ada tempat yang cembung ataupun yang dekok, lubang, rata. Nggak ada pohon, nggak ada bangunan, nggak ada tenda, nggak ada gunung, nggak ada lembah, rata. Semua manusia di sana. Begitu mereka keluar dari kubur-kubur mereka, mereka langsung bergegas mencari sumber suara yang memanggil mereka. Mereka bersegera dalam keadaan wajah atau penglihatan mereka tertunduk, diliputi oleh kehinaan.
Allah menerangkan ini dalam surah Al-Ma'arij ayat ke-43, yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Pada hari kiamat nanti mereka keluar dari kubur-kubur mereka secara cepat, seolah-olah mereka itu bergegas menuju sesembahan-sesembahan mereka yang dahulu mereka sembah di dunia. Jadi ketika di dunia mereka punya sesembahan, patung kek, pohon kek, batu kek, atau apanya, itu keluar dari rumah itu bersegera, tidak ingin telat. Seperti itu mereka memburu sumber suara pada hari kiamat nanti. Khasyiatan absaruhum, pandangan-pandangan mereka itu tertunduk. Tarhaquhum dhillah, tarhaquhum dhillah itu mereka diliputi oleh kehinaan. Itulah hari yang sudah dijanjikan untuk mereka sejak dahulu. Ini yang pertama. Kedua, yang mereka tuju sebagai sumber suara itu adalah sesuatu yang sangat buruk, sangat mereka takuti, tapi tidak bisa mereka hindari. Mereka tertunduk, mereka kemudian merasa hari tersebut hari yang sangat sulit bagi mereka. Dari berbagai macam arah menuju sumber suara, seperti belalang-belalang yang berterbangan atau berlarian menuju sumber suara. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 6 sampai ayat 8. Kata Allah, fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jarradun muntashir muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Kata Allah, berpalinglah dari mereka ketika di dunia, jangan bergaul dengan mereka, berinteraksi secara sosial dengan mereka, berpaling. Jangan dijadikan kawan, jangan dijadikan sahabat, apalagi pemimpin. Ini maksudnya orang-orang kafir. Kelak pada hari kiamat, di hari itu ada seorang yang menyeru, mengajak, memanggil mereka kepada sesuatu yang mereka ingkari. Maksudnya mereka ingkari, mereka tidak menginginkannya. Sesuatu yang mereka benci, tapi tidak bisa menghindari, harus datang ke sana. Khusya'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka tertunduk. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kubur-kubur mereka seolah-olah mereka itu belalang-belalang yang bertebaran atau serangga-serangga yang berterbang. Bayangkan ada satu lubang isinya serangga, keluar semua tuh menuju satu titik. Muhtiina ila da'i, mereka bergerak cepat kepada sang penyeru. Yaqulul kafirun, orang-orang kafir saat itu berkata, hadza yaumun asir, ini hari yang sangat sulit. Nah, mereka orang kafir ketika melihat nasib mereka itu pasti bakal buruk,
Tak ada kemungkinan mereka bakal selamat. Mereka pun kemudian menyerukan kecelakaan atas diri mereka sendiri. Aduh, celaka kita. Karena memang tak ada kemungkinan untuk bisa selamat. Saking dahsyatnya penderitaan yang pasti akan mereka alami saat itu, penderitaan mereka di alam kubur. Di alam kubur mereka itu tidak tidur. Di alam kubur mereka itu memperoleh azab yang dahsyat. Tapi kedahsyatan azab kubur itu dibanding kedahsyatan azab akhirat, seolah-olah di alam kubur itu seperti tidur. Allah jelaskan dalam surah Yasin ayat 51. Kata Allah, wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adana ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kata Allah, ditiuplah sangkakala. Ini sangkakala yang kedua. Sudah kita terangkan, sangkakala pertama mah di alam dunia, begitu ditiup hancur seluruh alam jagat raya, kiamat. Ini sangkakala kedua mah tiupannya itu apa? Membangunkan seluruh makhluk yang sudah mati, bangun lagi. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala, fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka semua bangkit dari kubur-kubur mereka berbondong-bondong menuju Allah. Qalu, berkata orang-orang kafir, ya wailana, celaka kita, man ba'athana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami. Ayat ini tidak bermakna bahwa di alam kubur mereka tidur, tidak. Ada dua makna yang diterangkan oleh para ulama. Pertama, bahwa azab kubur yang begitu dahsyat itu dianggap tidur dibanding dahsyatnya azab di neraka kelak. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud tidur itu adalah jeda waktu antara dua tiupan. Tadi kan diterangkan ditiup dua kalinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhataini arba'un. Jarak waktu antara dua tiupan itu 40. Ditanya Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini, tanya, arba'una yauman, apakah 40 hari? Fa'aba. Abu Hurairah enggak jawab. Arba'una syahran, apakah 40 bulan? Tidak menjawab. Arba'una sanah, apakah 40 tahun? Tidak jawab. Para ulama menyatakan minimal 40 tahun. Jarak antara dua tiupan. Saat itu seluruh makhluk termasuk orang kafir tidur. Antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Setelah tiupan kedua baru bangun. Itu yang dimaksud, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang ini. Maksud tidur itu antara dua tiupan, bukan di alam kubur. Di alam kubur mah tidak tidur, tapi apa? Diazab. Banyak orang yang berdalil dengan ayat ini lalu mengingkari adanya azab kubur. Enggak.
nggak diazab tuh tidur, kata orang kafir dalam ayat tadi. Keliru dia. Yang dimaksud dengan siapa yang membangunkan kami dari tidur kami, maksudnya tidur antara tiupan pertama dan kedua. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua dijelaskan diantara oleh Abu Mahkam Al-Jisri. Suatu saat dia seorang hakim. Kalau hakim pasti ulama. Sekarang aja di Indonesia atau di semua negara hakim itu ahli hukum kan? Hanya hukum positif ahlinya. Kalau dahulu di zaman pemerintahan Islam, hakim itu pasti ahli hukum Islam, ulama besar. Seorang hakim namanya Abu Mahkam Al-Jisri. Dia mengajar saudara-saudara, ikhwan-ikhwannya, muridnya berkumpul lalu membaca ayat ini. Surah Yasin ayat 51 terus wa qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Berkata orang-orang kafir, celaka kita, siapa yang membangunkan kita dari tidur-tidur kita yang panjang. Dibaca ayat ini lalu dia menangis. Hakim tersebut menangis. Lalu dia berkata, Innal qiyamata dhahabat fadha'atuha bi'auhamil ukul. Amma wallahi la in kana al-qawmu fi raqdatin mithla dhahiri qawlihim lama du'u bil waili inda awali wahlatin min ba'thihim wa lam yuqafu ba'da mawqifu ardin wa la mas'alata illa wa qad ayanu khatran 'azima wa haqqat 'alaihimul qiyamatu bil jalail min amriha walakin kanu fi tulil qiyam fil barzah ya'lamuna wa yu'adzabuna fi quburihim wa ma du'u bil waili inda inqita'i dzalika anhum illa wa qad naqalu ila tamatin hiya a'dhamu minhu. Bayangkan, kata Abu Mahkam Al-Jisri, seorang hakim setelah membacakan ayat ini lalu nangis, dia menyatakan, sesungguhnya kiamat terjadi dengan kengerian yang mencengangkan akal. Demi Allah, kaum yang diterangkan dalam surah Yasin tadi mengatakan kami tidur sebelum dibangunkan ini, lalu menyatakan celaka. Padahal ada padahalnya nih. Mereka di alam kubur itu ya'lamun wa yu'adzabuna fi kuburihim. Mereka mengalami siksa, kesakitan, azab di kubur-kubur mereka. Lalu kenapa dianggap tidur? Kata beliau menyatakan wa ma du'u bil waili inda inqita'i dzalika anhum illa wa qad naqalu ila tamatin hiya a'dhamu minhu. Tidak mungkin mereka mengatakan celaka kecuali mereka melihat azab yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang mereka alami di alam kubur. Di alam kubur mereka diazab, begitu berhenti mestinya alhamdulillah, mestinya kita tenang. Tapi begitu bangun, aduh celaka kita. Kenapa? Karena sudah berhenti dari azab kubur. Itu tiada lain kecuali berhentinya mereka dari azab kubur karena mau mengalami azab yang jauh lebih dahsyat daripada azab kubur. Maka azab kubur yang dahsyat itu nggak ada apa-apanya dibanding azab akhirat. Atau kita begitunya, umpama kita nih mau ke masjid, aripek teh girimis. Karena girimis terus, girimis hujan bukan?
hujan. Hanya kecil gitu ya. Gerimis itu istilah khusus untuk hujan. Tapi kecil. Begitu sampai di Mesir, brok, hujan besar. Apa kita bilang? Tadi mah ra'at, sekarang baru hujan. Padahal tadi juga sudah hujan, cuma gerimis. Tapi dibanding sekarang, tadi itu dianggap halodo. Halodo itu lawan dari hujan. Tadi mah teh hujan, kok sekarang hujan? Padahal tadi juga sudah gerimis gitu. Gerimis walaupun itu hujan, dianggap belum hujan. Nah, ini baru hujan. Kita lapar bertamu, mau dikasih makan nasinya nasi kebuli, pakai kambing, ayam, dan segala yang kita senangi, kebayang nikmatnya. Tapi belum matang tuh, disuguhi dulu oleh si pribumi, tah ranginang heula, tah lepet heula. Kita makan. Itu makan bukan? Makan, bakso dulu. Begitu itu sudah habis, baru datang kebun. Ini baru makan. Tadi bukan makan, makan. Tapi dianggap 9, 10, 11 meren. Gitunya, ini baru makan. Orang itu juga makan tadi. Azab kubur, azab. Tapi begitu melihat azab akhirat, waduh celaka. Siapa yang membangunkan kita dari tidur kita? Dianggap azab kubur itu tidur. Saking dahsyatnya azab di akhirat, walaupun sebenarnya azab di alam kubur juga nggak kurang dahsyat, tapi dianggap nggak ada apa-apanya dibanding azab akhirat nanti. Makanya Abu Mahkam Al-Jisri menyatakan, wa madu'u bil wail inda inqita'i dzalika anhum illa wa qad naqalu itamatin hiya a'dham minhu. Tidak akan mereka meneriakan kecelakaan atas diri mereka dengan berhentinya dari azab kubur, kecuali mereka melihat azab yang lebih dahsyat. Allah menyatakan, fa idza ja'atit tammatul kubra. Ketika datang at-tammatul kubra, hari kiamat. Lalu beliau menangis lagi. Ini kondisi yang akan dialami oleh orang kafir. Selain itu, orang kafir begitu datang dalam kondisi yang mengenaskan. Dalam bentuk apa? Matanya terbelalak. Saking takutnya. Pandangannya, kepalanya tertunduk. Matanya tidak berkedip dan perasaan hati mereka kosong. Stres sudah. Saking menakutkannya apa yang mereka akan alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat. Padahal diazabnya belum. Sudah stres duluan. Allah menyatakan, nih yang membuat ayat ini membuat kita harus sabar sedikit. Allah menyatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhassu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Kan kita sering tidak sabar ya. Banyak orang jahat
Banyak orang menghina Islam, menghina kaum muslimin, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Al-Quran. Kita gemes, tapi nggak bisa ngapa-ngapain ke orang ini. Orang ini punya backing yang kuat, dilaporkan oke dah hari-hari atunya. Aduh, kenapa ya Allah nggak menurunkan hukuman segera ke orang ini? Apa Allah lupa? Apa Allah lalai? Kan gitunya. Kita mah sudah ingin kumaha gitu tak berup tapi ini bulat-bulat we. Ningali foto lagi gitu. Nih kata Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'alu dzalimun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Kok makin kurang ajar mereka, makin beken, makin viral, makin berkuasa, makin banyak pembela dan pendukung, ya enggak? Sebaliknya para duat, para ustadz, para ulama, sedikit keceletot lidah saja, wah udah digegewek itu, udah babak belur itu ya. Ketidakadilan ini begitu. Kok Allah diam? Kenapa Allah nggak menurunkan azab? Padahal azab itu sudah Allah turunkan ke individu mereka masing-masing. Mereka merasakan, kita nggak tahu, kita nggak melihat, kita tidak menyaksikan. Sudah eta-teta, hanya belum nampak dalam pandangan kita. Allah menyatakan, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Tuh, surah At-Taubah tuh. Kata Allah, janganlah harta mereka, anak-anak mereka, termasuk kekuasaan mereka, membuat kamu takjub, membuat kamu terpesona. Hanyalah Allah, innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha. Allah memberi harta, memberi kekuasaan kepada mereka itu karena Allah ingin menyiksa mereka dengan harta dan kekuasaan itu fil hayati dunia, dalam kehidupan di dunia, sebelum di akhirat. Cuma siksaan yang Allah berikan kepada mereka itu tidak dalam bentuk fisik. Diberi musibah, diberi penyakit yang mengerikan, diberikan kecelakaan secara fisik. Enggak begitu. Azab apa yang Allah timpakan kepada mereka? Psikis, stres, liur, jangar. Apa jadi penguasa tidak liur? Liur itu tidak stres. Stres satu, takut kekuasaannya digoyang-goyang, digoncang, diganggu, digini, digitu ya. Apa punya banyak uang triliunan itu tidak liur. Liur, perusahaan itu takut rugi, perusahaan ini takut dikorupsi, perusahaan ini takut banyak macam-macam. Makanya pusing. Susah we tidur. Apa namanya tidur teh? Susah tidur teh? Amnesia, insomnia, sok dibalik Sam. Kalau amnesia mas lupanya, insomnia susah tidur. Secara fisiknya menderita ya, banyak badannya jadi gudang gula, kadar gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, tensinya tinggi, jantungnya bermasalah. Kalau sudah komplikasi seperti itu, mau makan apa coba? Makan daging-dagingan nggak boleh. Tensinya naik, kolesterolnya naik. Makan sayur-sayur daun-daunan yang hijau nggak boleh, asam uratnya merengkang kayak gitunya. Makan kacang-kacangan, kata kacang itu sehat untuk jantung, asam uratnya kambuh. Apa yang dimakan, apa yang diminum? Air putih. Uang banyak, menderita enggak?
pasti menderita. Azab di dunia, azab akhirat nanti. Allah menyatakan innama yuakhiruhum, hanyalah Allah menunda azab bagi mereka liyaumin taskhassu fihil absar, untuk hari ketika seluruh mata terbelalak. Hari kiamat seluruh mata terbelalak. Muhtiina, mereka berbondong-bondong bergerak cepat menuju Allah. Muqni'i ru'usihim, dalam keadaan tertunduk kepala mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak berkedip. Wa afidatuhum hawa, hati mereka itu kosong. Antum kebayang nggak seseorang ketika kita jadi siswa ya, melakukan kesalahan, dipanggil oleh kepala sekolah menghadap, gimana perasaan kita? Stres, melangkah seperti tenapak, seperti kuntilanak. Perasaan tuh parugu, baru oleh orang tuh ya. Ini nanti di akhirat jauh lebih dahsyat lagi daripada itu. Kemudian karena stres depresinya sampai jantungnya bergeser dari tempatnya, kemudian naik ke atas, melag dina tikoro. Naon melag teh? Nyangkut di tenggorokannya. Yang bila itu terjadi di dunia, niscaya sudah mati. Tapi ini di akhirat yang tidak akan ada lagi kematian. Tapi penderitaannya tidak kalah dengan apa yang dirasakan di dunia bila itu terjadi. Orang yang sangat takut, gelisah, degup jantungnya berdegup kencang, nafasnya juga memburu. Kemudian loncatlah atau bergeserlah si dada, si hati dari tempatnya naik ke atas ke tenggorokan, nyelap melag di dietah. Tidak bisa turun kembali, tidak bisa keluar lagi. Kebayang menderitanya fisik ataupun psikis. Allah jelaskan dalam Al-Quran seperti dalam surah Ghafir ayat 18, wa anzirhum yaumal azifah, berikan peringatan kepada mereka tentang hari azifah. Azifah itu dekat, segera, maksudnya kiamat. Kiamat kok disebut segera padahal masih lama. Ayat ini turun 1400 tahun lebih yang lalu. Kiamat kata ayat ini sudah dekat, tapi kok masih lama belum kiamat juga dan entah berapa ribu tahun lagi. Itu kan? Pertama yang dimaksud dekat itu segala sesuatu yang pasti terjadi disebut dekat. Kedua, dekat menurut pandangan Allah Azza wa Jalla. Menurut kita masih lama, menurut Allah sudah sebentar lagi. Yauma yarawnahum ba'ida wa narahum qariba. Mereka memandang hal itu masih jauh, kami memandang itu dekat. Jangankan itu sebagai ilustrasi, kita dengan semut. Semut kecil ya, ukuran kita berapa juta kali lipat dari semut. Karena semut kecil, usianya pendek, kemudian ukuran menurut mereka pendek dibanding menurut kita. Dari sini ke pintu kita dekat berapa meter, paling 30 meter. Kata semut mah tuh seharian kadinya teh. Menurut kita mah sabaraha detiknya dekat. Menurut semut jauh atuh ke pintu mah gitu. Menurut kita 3 hari teh sebentar. Menurut semut eta mah saumur hirup atuh.
Saya nggak tahu semut usianya berapa, bisa 3 hari ya, seminggu lah gitu. Kita bertemu lagi minggu depan sebentar kok. Kata semut, eta mah saumur hirup. Allah akbar min kulli syai'. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, dari seluruh makhluknya. Menurut kita kiamat itu masih lama, menurut Allah segera. Makanya disebut azifah. Nah, kalau kita bandingkan waktu hidup di dunia, berapa tahun kita? Paling puluhan tahun, 70-80 tahun. Di alam kubur berapa tahun? Ribuan tahun sampai kiamat. Nanti setelah kiamat berapa tahun? Nggak ada ujungnya. Jadi selama apapun kita hidup di dunia, sebentar dibanding di alam kubur, dibanding di akhirat. Makanya kiamat disebut yaumul azifah, hari yang sudah dekat. Wa anzirhum yaumal azifah, beri peringatan mereka tentang hari azifah, hari yang sudah dekat. Idil qulubu ladai hanazir kadhimin, ketika hati-hati mereka tertahan di tenggorokan mereka. Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta', bagi orang yang zalim tidak ada kawan setia di sana dan tidak ada pemberi syafaat yang syafaatnya bisa diterima. Dan itu gambaran penderitaan mereka. Nah, secara fisik keadaan mereka ketika menghadap Allah itu dibelenggu, tidak bebas, melenggang, enggak. Kedua tangannya dibelenggu, disatukan ke lehernya. Kedua kaki mereka pun juga sama dibelenggu. Terus seluruh tubuh mereka tertutup oleh pakaian yang terbuat dari tembaga. Kebayangkan pas rapat, gejed. Jangankan dari tembaga, dari kain tapi ngepas kita sudah nggak nyaman, ya enggak? Kainnya apalagi tebal seperti kain jeans. Merek? Kain kayak gitu tebal. Nggak nyaman lihat lagi. Komo yang makainya ya. Ngepas, bayangkan. Ini terbuat dari logam. Dari timah. Ngepas. Lalu seluruh di wajahnya diliputi oleh api. Ini belum ke neraka Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 50. Kata Allah Azza wa Jalla, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Kata Allah, pada hari itu bumi sudah diganti dengan bumi yang lain. Bumi ini hancur kan? Nanti di akhirat ada bumi lagi yang baru. Demikian juga langit. Datanglah mereka menuju Allah yang esa dan kuasa. Engkau lihat orang-orang durhaka pada hari itu dibelenggu. Dibelenggu pada kedua tangan mereka, kedua kaki mereka disatukan dengan leher-leher mereka. Sarabiluhum min qatiran, pakaian mereka dari qatiran. Sebagian ulama menyatakan qatiran nuhas, timah. Dan wa taghsha wujuhahumun nar, api neraka menutupi wajah-wajah mereka. Itu kondisi orang kafir, datangnya tidak melenggang bebas, datangnya itu dengan dibelenggu seperti para tahanan. Kedua kakinya dirantai dengan besi yang sangat kuat,
kedua tangannya dirantai, disatukan dengan lehernya. Ya cangkel, ya kesel, ya berat, ya tidak bebas. Dalam kondisi itu mereka dikumpulkan dalam keadaan yang mengenaskan. Apa mengenaskannya? Matahari amat sangat dekat, cuma sejarak 1 mil. Seandainya itu terjadi di dunia, niscaya seluruh kehidupan sudah hancur. Kalau umpama matahari jangankan 1 mil, matahari sekarang pada orbitnya, pada posisinya yang pas jaraknya dengan bumi, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Matahari kalau sedikit bergeser menjauh, beku seluruh kehidupan di dunia. Sedikit mendekat, panas, terbakar seluruh kehidupan di dunia, mati. Jadi jarak bumi matahari sekarang di dunia ini pas. Gesernya sedikit-sedikit gitu. Tidak sampai menghancurkan kehidupan di bumi kita ini. Nah, di akhirat matahari itu 1 mil. Ini perkara gaib, alam gaib, yang hukum Allah yang Allah terapkan di alam itu berbeda dengan yang Allah terapkan di alam dunia. Beda. Wajib kita yakini. Jangan sampai kondisi di sana diukur oleh akal kita di sini. Mustahil kalau matahari sedekat itu hancur dong kehidupan. Iya, kalau itu di dunia. Ini di akhirat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Miqdad bin Al-Aswad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadnish syamsu yaumal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mailin. Dekatlah matahari pada hari kiamat dari manusia sampai jaraknya hanya sebatas 1 mil. Berkata Salim bin Amir, salah seorang ulama ahli hadis, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mail amasafatul arad am al mailul ladzi taktahillu bihil ain. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud mil dalam hadis ini. Apakah mil jarak di muka bumi? 1 mil itu kira-kira 1,8 kilometer, 2 kilo kurang. Atau ada lagi mil itu antum pernah lihat botol celak mata? Celak isinya bubuk gitu kan, botol ada apa namanya, cocoknya itu ada batangnya, dimasukkan si batangnya itu ke botol, si bubuknya nempel di batangnya ya, terus digini-gini kan, itu namanya mil. Batang untuk nyocok botol tersebut itu mil. Kata Salim Al-Amir, demi Allah aku tidak tahu mil yang dimaksud dalam hadis itu apakah jarak cuma 1,8 kilo ataukah sejarak itu, pokoknya dekat. Apa yang terjadi? Saking panasnya seluruh manusia berkeringat. Keringatnya nggak tanggung-tanggung. Kalau itu terjadi di dunia, mati, dehidrasi. Ini di akhirat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Manusia berkeringat dan kondisi keringatnya tergantung kadar amalnya. Faminhum may yakunu ila ka'bain, di antara mereka ada yang keringatnya merendam sampai kedua mata kakinya. Wa minhum may yakunu ila rukbatain, ada yang sampai kedua lututnya. Wa minhum may yakunu ila haqwaihi, ada yang sampai kedua pinggangnya. Wa minhum may yuljimuhul araq iljaman, ada juga yang sampai ke kedua telinganya. Itu kondisinya. Dan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim
Diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW membacakan Al-Quran surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran langsung Nabi terhadap ayat ini. Yaqumu ahaduhum ila rashihi ila ansafi udhunai. Ada salah seorang di antara manusia berdiri di hadapan Allah dalam keadaan terendam oleh keringatnya sampai kedua telinganya. Itu yang terjadi. Nah, orang-orang kafir ketika melihat azab yang sangat dahsyat, azabnya belum ditimpakan, masih lihat aja, maka mereka pun mengungkapkan berbagai macam penyesalan, ungkapan penyesalan. Maka tak heran apabila hari tersebut disebut Yaumul Hasarah. Hasarah itu penyesalan, hari penyesalan. Karena semua manusia menyesal, termasuk orang beriman, ya, termasuk ahli surga, ya, menyesal, kan ke surga. Kenapa menyesal? Mereka menyesal karena surga yang mereka peroleh hanya di level yang mereka dapatkan. Menyesal, kenapa saya ibadah dulu nggak lebih dari ini sehingga lebih tinggi, gitu tuh. Apalagi orang yang ke neraka. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasarah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Berikan mereka peringatan tentang hari yang penuh penyesalan, hari kiamat, ketika seluruh urusan diputuskan dalam keadaan mereka lalai dan mereka tetap tidak beriman. Saat itu mereka gigit jari. Gigit jari itu maknanya apa? Menyesal dengan tingkat kadar penyesalan yang puncak. Kenapa gigit jari? Mereka meneriakan kecelakaan untuk diri sendiri, menyesal kenapa dulu tidak ikut jalan hidup para nabi, para rasul. Mereka menyesal kenapa kawan-kawan saya seperti ini yang menyesatkan saya, memasukkan saya ke dalam azab yang dahsyat. Menyesal. Sekarang mah diberi peringatan, kalau nyari kawan, nyari pergaulan, pilih-pilih yang baik-baik agar kita terbawa, jangan yang buruk-buruk. Kan gitu. Kita kan sudah dewasa, bisa milih mana yang baik, yang buruk. Ternyata tidak bisa tuh memilih yang baik dan buruk. Nanti di sana nyesal. Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan 27 sampai 28, wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Kata Allah, pada hari itu orang-orang zalim gigit jari. Mereka berkata, celaka aku. Kenapa dulu aku tidak mengambil jalan hidup bersama Rasul? Celaka aku. Kenapa aku menjadikan si fulan sebagai sahabat dekatku? Dia menyesatkan aku dari peringatan Allah setelah peringatan itu datang. Dan setan tidak akan membiarkan manusia di atas kebenaran. Nah, baru menyesal tuh. Nah, tapi penyesalan itu sia-sia. Orang kafir saat itu meyakini dosanya tak terampuni. Uzurnya, alasannya, argumentasinya tak lagi diterima. Lahirlah sikap putus asa.
putus asa untuk memperoleh rahmat Allah. Allah menyatakan wa yauma taqumus saah yublisul mujrimun. Itu Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 20 ayat 12 Allah menyatakan pada hari kiamat nanti orang-orang durhaka itu putus asa. Maka saat itulah mereka itu lebih berharap dimatikan, lebih berharap diratakan dengan tanah, lebih berharap dikembalikan jadi tanah. Lebih baik jadi tanah daripada jadi orang tapi diazab. Allah berfirman tentang mereka dalam surah An-Nisa ayat 41, yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa 'asawr rasula law tusawwa bihimul ard. Pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang maksiat kepada Rasul, mereka berangan-angan seandainya mereka itu diratakan saja jadi tanah. Dalam surah An-Naba ayat 40, ayat yang terakhir dari surah An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang kafir saat itu, celaka aku, seandainya aku pun jadi tanah. Itulah kondisi orang-orang kafir di hari kiamat yang amat sangat mengenaskan, mengerikan, dan amat sangat disesali oleh mereka sendiri. Timbul pertanyaan, bagaimana amal-amal baik mereka yang pernah mereka lakukan di dunia? Orang kafir pernah berbuat baik? Ya iyalah. Mereka nolong orang, mereka senyum ke kita, mereka melakukan aksi kepedulian, membantu kebaikan. Adakah pahala? Bukankah Allah Maha Adil? Kebaikan sekecil apapun pasti dibalas. Ya. Bagaimana dengan kebaikan mereka? Itu materi kita di pertemuan yang akan datang. Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan bagi yang mau mengajukan pertanyaan untuk menuliskan, kemudian dihadirkan di meja saya. Kalau ada yang langsung mau ngacung juga boleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, pertanyaannya keluar dari tema. Anda pernah membaca dari hadis riwayat Muslim Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan tidak ada sholat setelah sholat subuh hingga matahari meninggi. Tidak pula ada sholat asar, tidak ada sholat setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Nah, pertanyaan anak, ada di sekitar lingkungan anak ketika ada jenazah meninggal, ba'da subuh itu melakukan sholat jenazah. Nah, maksud anda hukumnya seperti apa? Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ada beberapa waktu yang dilarang sholat. Pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah-tengah, ba'da asar, ba'da subuh. Ba'da asar sampai maghrib, ba'da subuh sampai syuruq. Syuruq itu matahari terbit. Bagaimana dengan salat jenazah? Bagaimana dengan tahiyatul masjid? Boleh. Karena yang dimaksud larangan sholat di waktu-waktu tersebut adalah sholat sunnat mutlak tanpa ada sebab. Adapun sholat-sholat yang ada sebab seperti tahiyatul masjid, apalagi sholat jenazah, maka boleh dilakukan. Contoh umpamanya
kita sholat subuh di suatu masjid, lalu pergi ke masjid lain untuk ngikut kajian. Begitu masuk ke masjid yang ada kajian, itu sudah sholat subuh kan? Maka ada tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlisanna hatta yusalliya rak'atain. Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Salat yang ada sebab. Yaitu sebabnya apa? Masuk ke masjid, tahiyatul masjid. Maka boleh. Karena ada sebab. Termasuk salat jenazah. Dan inilah yang dipraktekkan di Haramain, 2 Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah. Nyaris di sana itu setiap selesai salat fardu selalu diikuti salat apa? Salat jenazah. Hampir, tidak selalu, kadang-kadang enggak ya. Tapi termasuk ba'da salat subuh, ba'da salat asar, iya. Jadi begitu beres imam salam ada seruan, ya. As-salatu 'alal amwat, kalau mayatnya banyak. Kalau mayatnya ada anak-anak, as-salatu 'alal amwat wal atfal rahimakumullah. Kalau hanya 2 mayit, as-salatu 'alal mayyitain. Termasuk pada subuh, pada asar ya. Jadi dibolehkan melakukan sholat sunat yang ada sebab atau sholat yang hukumnya fardu kifayah yang ada sebab seperti sholat jenazah, walaupun itu di waktu-waktu yang terlarang seperti ba'da asar atau ba'da subuh, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Ustaz, adakah amalan khusus yang mendekatkan kita kepada syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Di antaranya tanamkan kalimatut tauhid. Zikir kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa manusia yang paling berbahagia karena memperoleh syafaatmu pada hari kiamat? Kata Rasulullah SAW, aku sudah nyangka tak akan ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah itu sebelum engkau. Lalu beliau menjawab, inna as'adan nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia dengan hari kiamat dengan syafaatku, di hari kiamat dengan syafaatku, adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya. Itu pertama. Kedua, banyak-banyak bersalawat kepadaku. Terutama seusai azan. Begitu azan, kemudian bersalawat. Begitu saya la ilaha illallah kata muadzin. Kita salawat, lalu baca doa setelah azan. Siapa yang sholawat setelah azan lalu membaca doa setelah azan akan dapat syafaat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza adzana al-muadzinu faqulu mithla ma yaqul muadzin, thumma shallu alayya." فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqam Mahmudan alladhi wa'anta. Kata Nabi SAW, kalau kamu mendengar azan, idza sami'tumun nida, kalau kamu mendengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dijawab dengan apa? La haula wa la quwwata illa billah. Hanya itu. Selain itu, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Bagaimana kalau waktu azan subuh, as-salatu khairu minan naum? Ulama ikhtilaf. Pertama, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Itu as-salatu khairu minan naum. Pendapat kedua, ini dikiaskan kepada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Dua itu ikhtilaf. Tidak ada jawaban lain. Adapun jawaban yang banyak dibaca orang, shaddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, itu la aslalahu. Tidak ada asalnya, bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat. Ada hadis tentang itu? Enggak ada. Yang ada adalah riwayat mimpi seorang sufi. Dalam mimpinya sufi itu mengklaim bertemu dengan Nabi SAW. Lalu Nabi mengajarkan doa ini. Shaddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Gak boleh beramal suatu amalan berdasarkan mimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Karena apa? Karena kalau begitu ajaran Islam ada yang kurang selama Nabi masih hidup, begitu ya. Baru disampaikan setelah wafat lewat mimpi orang, sahabat aja nggak tahu. Bahaya. Bertolak belakang dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Islam sudah sempurna. Jadi cukup dua tadi. Mungkin la haula wa la quwata, mungkin as-salatu khairu minan naum. Nah, lalu wasthumma sallu alayya. Salawatlah kalian kepadaku. Karena siapa yang orang salawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali. Kemudian baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah sampai akhir. Siapa orang yang demikian, halat lahu syafaati, halal syafaatku bagi dirinya. Perbanyak salawat, terus baca doa azan setelah azan tadi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pegang teguh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan semua yang beliau contohkan, yang wajib ataupun yang sunnah, bahkan dalam perkara-perkara yang mubah. Yang mubah itu contohnya apa? Tidur, masuk keluar WC. Ada sunnah yang bisa diterapkan? Iya. Masuk WC, kaki kiri dulu ada doa. Di dalam WC-nya jangan nyanyi-nyanyi, jangan ngomong bila tidak perlu. Keluar WC-nya, kaki kanan dulu ada doa, gitu ya. Dalam perkara yang mubah banyak sunnah Rasul yang bisa diterapkan. Terapkan. Dalam hal makan, masuk keluar masjid, masuk keluar rumah, masuk keluar pasar, naik kendaraan, ketika pagi, ketika petang, ketika hujan turun, ketika kilat menyambar, semua ada sunnahnya. Lakukan. Maka dengan cara seperti itu insya Allah kita dapat syafaat dari Nabi SAW.
seorang muslim mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam golongan yang mana ketika dibangkitkan di padang mahsyar? Iya. Kalau komitmen mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, dia akan masuk golongan yang ketiga nanti, yaitu muslim yang soleh. Nanti kriterianya akan kita terangkan. Termasuk muslim yang berdosa besar, dosa-dosa apa saja dengan bentuk azab yang kelak akan diterimanya, nanti dijelaskan detail. Termasuk orang yang masuk golongan ketiga. Ini mas surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz bertanya di luar tema. Selaku penyedia jasa periklanan media luar, ruang billboard atau baliho yang disewakan ke klien untuk mengiklankan produk. Pertanyaan, bolehkah menerima kontrak dari klien perbankan konvensional untuk mengiklankan produk dan layanan? Tidak boleh. Ini ta'awun alal itsmi wal udwan. Kalau produk yang diiklankan atau pekerjaan dari perusahaan yang diiklankan itu haram secara syar'i, haram ta'awun dengan mereka, bekerja sama dengan mereka berdasarkan keumuman ayat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh mengiklankan rokok, enggak boleh mengiklankan minuman keras, enggak boleh mengiklankan bank-bank konvensional beserta seluruh jenis produknya, enggak boleh mengiklankan seikut iklan promosi prostitusi online, enggak boleh. Ta'awun alal itsmi wal udwan. Apakah boleh diterima dengan syarat-syarat tertentu? Nggak ada syarat yang membolehkan ta'awun dengan pihak yang mempromosikan sesuatu yang haram. Boleh syarat asal semuanya itu diganti. Minuman keras jadi minuman ringan gitu, boleh. Rokok jadi kue gitu, boleh. Bank konvensional menjadi bank syariah dengan produk yang tidak menyimpang dari syariat, boleh. Itu syaratnya. Apakah boleh diterima? Tidak boleh. Tapi hasilnya dipergunakan untuk membayar hutang pajak PPN ke negara. Apapun alasan, tetap tidak boleh ya. Cari klien yang halal. Cari umpamanya bank syariah, cari produk-produk pekerjaan yang halal atau barang serta makanan yang halal, itu jauh masih banyak. Banyak mana yang halal dengan yang haram? Yang halal. Kenapa mencari yang haram yang sedikit gitu ya? Yang halal jauh lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di sebulan yang akan datang atau lihat nanti pengumuman ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.